Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dengan NIM H0523062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dengan judul makalah Pendekatan Konsentris dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harus net and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba 1962. Di samping landasan lain seperti perkembangan ilmu masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, Ki Hajar Dewantara 1936 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Nah, pada poin kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Bina sama dengan berbeda banyak, tunggal satu. Kenyataan ini diakui pula oleh seorang ahli sejarah India berbangsa Amerika, Walker 1965, yang mengatakan bahwa masyarakat India adalah more pluralistic in every respect than any other on earth except perhaps Indonesia. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keberagaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Nah, pada poin ketiga ada kurikulum multikultural masa mendatang. Nah, proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide, pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun poin yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, pada bagian A, pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Bagian B, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Nah, pada bagian C, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Pada penjelasan tadi, dapat disimpulkan
bahwasanya pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilakukan dengan cara mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perennialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.